Baik, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan daripada tata nama senyawa karbon atau hidrokarbon ya, yang berhubungan dengan isomer. Secara definisi, kalau dikatakan nanti dia isomer, maka isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki yang pertama, rumus molekulnya sama, tetapi cara daripada atom-atom dalam berikatan itu berbeda. Oke. Sebagai contoh nanti, misalkan ada senyawa C4H10. Kalau kita masukkan nanti ke dalam rumus molekul daripada hidrokarbon, dia termasuk ke dalam CnH2n tambah 2, berarti golongan alkana. Hidrokarbon jenuh ya. C4H10 ini nanti bisa kemungkinan yang pertamanya dibentuk oleh rantai karbon yang lurus. Kita buat rantai karbonnya sebanyak 4, maka akan memberikan nama normal butana. Oke. Kemudian dengan rumus molekul yang sama C4H10 bisa kita buat nanti struktur yang berbeda atau cara atom berikatannya yang berbeda. Satu tadi di sini rantai lurus ya, maka ini kita buat rantai yang bercabang. Nih. Jadi kita lihat kedua struktur ini berbeda dalam cara-cara atom berikatan gitu. Yang kedua ini memberikan nama 2-metil propana. Tuh, jadi dengan rumus molekul yang sama tapi cara atom yang berbeda dalam berikatan, maka inilah yang kita sebut namanya isomer ya. Dan akan masih banyak lagi contoh-contoh isomer yang lainnya. Kemudian kita akan lanjutkan ke dalam jenis-jenis isomer. Secara umum isomer nanti itu ada 2. Yang pertama ada disebut namanya isomer struktur. Dan yang kedua ada namanya isomer ruang. Oke. Isomer struktur nanti itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isomer rantai, atau ini yang disebut juga sering isomer kerangka. Kemudian yang kedua isomer posisi. Kemudian yang terakhir adalah isomer fungsi. Kemudian isomer ruang nanti dibagi menjadi 2. Ada dia isomer geometri. Kemudian yang kedua isomer optis. Oke. Untuk isomer optis nanti ini kita akan pelajari lebih detail lagi di materi kelas 12 ya. Oke. Untuk isomer yang struktur ini kan ada 3 nih. Kita ambil contoh, misalkan ada isomer
rantai. Ini rantai ya, misalkan ini isomer rantai. Maka isomer rantai ini bisa kita artikan, kalau namanya tadi isomer rantai, maka rantainya lah yang berbeda. Jadi isomer rantai itu adalah senyawa dengan rantai yang berbeda. Jadi yang ini, yang titik-titik itu kita isi juga di titik-titik yang di bawahnya gitu. Jadi kalau misalkan ini isomer rantai, maka bisa kita artikan senyawa-senyawa dengan rantai yang berbeda. Tetapi aspek yang lain nanti sama. Kalau misalkan kita ganti titik-titiknya jadi isomer posisi, maka senyawa-senyawa dengan posisi yang berbeda, tetapi yang lain nanti sama. Oke, untuk lebih detailnya nanti maka kita bahas di bagian berikutnya. Yang pertama ada namanya isomer rantai. Oke. Isomer rantai ini sesuai dengan nama isomernya, maka yang berbeda nanti di antara senyawa-senyawa itu adalah rantainya, rantai induknya atau kerangkanya. Yang sama nanti, aspek yang sama itu yang pertama bisa berupa rumus molekulnya. Kita singkat RM. Kemudian yang sama lagi bisa dia berupa jenis senyawanya. Misalkan senyawa satu berupa alkana, maka isomernya nanti adalah alkana juga, harus sejenis dia. Kemudian yang sama lagi yang berikutnya adalah misalkan dia untuk senyawa-senyawa alkena, maka yang sama adalah letak daripada ikatan rangkapnya. Atau bisa juga yang sama adalah letak daripada alkilnya atau cabangnya gitu ya. Sebagai contoh yang pertama, kita buat contoh untuk C5H12. Ini golongan alkana ya. CnH2n tambah 2. Maka dari C5H12 ini nanti isomernya kemungkinannya nanti yang pertama kita buat rantai induknya adalah 5. CH3, CH2, 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 CH3 nih. Namanya adalah normal pentana. Oke. Kemudian kita buat lagi C5H12 di mana berbeda rantai induknya. Yang di atas sudah rantai 5, maka yang berikutnya kita buat dia rantainya rantai 4 biar beda rantainya. Berarti harus ada cabang, ya kan, biar jumlah C-nya sama. Jadi kalau rumus molekulnya sama deh, ini rumus molekulnya nih ya, rumus molekul sama, itu artinya juga jumlah C-nya juga harus sama ya. Tuh, nih namanya nanti 2-metil butana. Tuh, jadi antara normal pentana dengan 2-metil butana itu yang sama apa? Rumus molekulnya sama, tapi rantai induknya yang berbeda. Maka disebutlah ini namanya isomer rantai atau isomer
rangka. Kemudian kita ambil contoh yang kedua untuk isomer rantai. Misalkan kita buat C5H10, maka ini adalah CnH2n tergolong ke dalam alkena. Oke. Maka C5H10 ini kemungkinannya nanti bisa dimiliki oleh misalkan CH2. Kita buat rantai lurus saja dengan jumlah C-nya 5. Oke, jadi namanya nanti 1 pentena. Agar dia membentuk isomer rantai, maka rantainya kita bedakan. Kita buat rantainya jadi 4. Tuh. Agar jumlah C-nya sama-sama 5, maka harus ada yang menjadi cabang. Nih, kita letakkan di sini ya. Maka di sini jadi CH2, ini CH3. Maka ini namanya adalah 2 metil 1 butena. Oke, kalau kita lihat kedua senyawa ini nanti kalau dihitung, maka rumus molekulnya adalah C5H10, tetapi ini rantai induknya yang 1 pentena itu rantai induk sama dengan 5. Kemudian yang di bawah ini rantai induknya sama dengan 4. Maka yang berbeda adalah rantai induknya. Maka disebut namanya isomer rantai. Bisa ya? Rantainya yang beda, yang lain nanti harus sama. Kalau kita lihat nanti di sini, apa yang lain itu? Coba lihat di sini. Nah, nih posisi ikatan rangkapnya sama. Apalagi rumus molekulnya pun sama ya, sesuai dengan definisi daripada isomer rantai. Nih, yang sama apa? Rumus molekul, jenis senyawa, ya kan? Letak rangkap gitu. Oke, itulah dia isomer rantai. Kemudian yang kedua nanti ada namanya isomer posisi. Oke. Sesuai dengan namanya tadi, maka dalam isomer itu posisinya lah yang berbeda. Jadi kita buat di sini apa yang berbeda? Yang beda adalah posisi. Posisi apa? Bisa nanti posisi ikatan rangkapnya ya, atau rangkap 2, rangkap 3. Bisa juga posisi daripada alkil. Tuh. Itu yang berbeda. Terus apa yang sama? Yang sama nanti yang udah pasti yaitu rumus molekulnya. Kemudian jenis senyawanya. Maksudnya kalau dia alkena, maka isomer posisinya harus berupa alkena juga. Kemudian yang berikutnya adalah rantai induknya. Jadi yang berbeda itu hanya posisi, baik itu ikatan rangkap ataupun posisi alkil. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama, misalkan C4H8 CnH2n golongan alkena. Yang pertama kemungkinannya nanti rantainya lurus, kita buat dulu. Namanya adalah 1 butena. Agar membentuk isomer posisi, maka posisi daripada si ikatan rangkapnya yang kita bedakan. Tadi di nomor 1, sekarang kita letakkan rangkapnya di nomor 2.
maka namanya nanti 2-butena. Oke. Kalau kita perhatikan dari kedua senyawa ini yang berbeda hanya posisi daripada ikatan rangkapnya, ya kan? Nih, hanya posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Satu di nomor 1, satu di nomor 2. Selebihnya semua sama, yaitu rumus molekulnya sama, jenis senyawanya pun sama, ataupun rantai induknya sama-sama 4, ya kan? Maka inilah yang disebut dengan isomer posisi. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua nanti misalkan C5H12 CnH2n golongan alkana. Misalkan abang buat dia ada senyawa CH3, CH, CH3, CH2. Ini kita ganti saja ya, bukan C5, tapi coba kita buat C6, C6H14, tetap di golongan alkana. Jadi ini kita lanjutkan CH2, CH3 nih. Maka ini nanti namanya adalah 2-metil pentana. Oke. Posisi daripada alkil, ini alkil ya nih. Ini terletak di nomor 2. Ini kan 1 2. Kemudian biar membentuk isomer posisi, maka dia alkilnya harus kita bedakan posisinya. Tadi di nomor 2, maka yang kedua kita letakkan di nomor 3. Sehingga memberikan nama 3-metil pentana. Oke. Kalau kita lihat dari kedua struktur ini, rumus molekulnya akan sama-sama C6H14, jenis senyawanya pun sama-sama alkana, rantai induknya sama-sama 5 ya, rantai 5 kan, 1 2 3 4 5, ini pun 1 2 3 4 5, tapi yang berbeda hanya posisi alkilnya nih. Maka inilah yang kita sebut juga salah satu contoh isomer posisi. Oke. Kemudian masuk kita yang ketiga, yaitu isomer fungsi. Oke. Kalau dibilang fungsi atau fungsional, maka ini menyangkutlah itu jenis senyawanya. Oke. Maka secara definisi dalam isomer fungsi yang beda nanti adalah fungsinya atau jenis senyawanya. Jenis senyawanya berbeda, tetapi rumus molekulnya nanti tetap sama. Oke, sebagai contoh, dengan rumus molekul CnH2n ini akan dimiliki oleh dua jenis senyawa yang berbeda. Yang pertama jenis alkena, yaitu dia memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian yang kedua jenisnya adalah sikloalkana. Berarti si alkana yang membentuk rantai siklik atau siklo ya.
jenisnya beda ya. Nah, ini jenisnya siklik, rantai tertutup itu. Tapi tetap memberikan rumus molekul yang sama nih. Rumus molekul sama tapi jenisnya yang berbeda gitu. Disebut isomer fungsi. Oke, kita ambil contoh. Contohnya nanti adalah C4H8. Dengan rumus molekul C4H8 ini, dia akan memberikan dua jenis senyawa yang berbeda. Yang pertama, golongan alkenanya berupa butena ya, CH2 rangkap CH, CH2, CH3. Ini namanya 1 butena. Kemudian bisa juga berupa sikloalkananya, siklik alkana siklik. Kita buat rantai sikliknya yang terdiri dari 4 atom karbon. Kalau kita lengkapi atom H-nya CH2, 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 ini namanya siklobutana karena jumlah alkana sikliknya 4 ya itu. Jadi antara 1 butena dengan siklobutana ini rumus molekulnya sama-sama C4H8 atau CH2N. Maka 1 butena dengan siklobutana disebutlah dia isomer fungsi. Tuh. Kemudian bisa juga nanti yang kedua ada namanya CnH2n kurang 2. CnH2n kurang 2 ini nanti akan dimiliki oleh dua jenis senyawa yang berbeda. Yang pertama nanti golongan alkuna, yaitu ikatan rangkap 3 yang ada dalam karbonnya. Kemudian bisa juga alkadiena. Oke, berarti ini adalah hidrokarbon di mana ada 2 ikatan rangkap 2-nya ini. Makanya dinamakan diena. Sebagai contoh, misalkan C5H2N 10 kurang 2 8, maka ini akan dimiliki oleh dua golongan. Yang pertama golongan alkuna, kita buat dia rangkap 3 dengan jumlah C-nya 5. Ini 1 pentuna. Kemudian satu lagi nanti golongan alkadiena. Kita buat dengan jumlah C yang sama tapi ada 2 ikatan rangkap 2-nya. Satu di sini, satu lagi misalkan kita letakkan di sini ya, nomor 3. Nih, kalau kita lengkapi nanti CH2, CH, 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 CH3. Jadi namanya adalah 1,3 pentadiena. Oke. 1 pentuna dengan 1,3 pentadiena ini nanti rumus molekulnya adalah C5H8 tapi jenisnya berbeda. Maka kita sebutlah dia isomer fungsi. Kemudian yang berikutnya ada dia disebut isomer geometri. Jadi isomer geometri ini secara definisi nanti ini adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekulnya sama tetapi ya
yang berbeda itu nama isomernya, yaitu geometri atom-atom itu berbeda. Syarat dikatakan dia memiliki isomer geometri, yang pertama dia harus memiliki karbon yang bersifat kaku. Karbon yang bersifat kaku ini nanti kita bagi dua. Yang pertama karbon yang rangkap 2, karena ini ikatannya double ya, jadi karbon-karbon di sini disebut C kaku. Kemudian yang kedua berupa sikloalkana, ikatan siklik atau siklik lah ya. Yang siklik ini juga karena karbonnya nanti tertutup, jadi dikatakanlah atom-atomnya bersifat kaku. Tapi nanti di sini yang paling banyak kita bahas adalah pada C kaku yang berupa rangkap 2. Kemudian syarat yang kedua, masing-masing C kaku atau nanti kita fokuskan saja di C rangkap nih, ada 2 C-nya ya. Itu harus mengikat gugus yang berbeda. Mengikat 2 gugus yang berbeda. Oke. Jadi masuk seperti ini. Karena ada tadi C kaku nih. Kalau kita lengkapi nanti ikatan karbonnya, karbon di sini sudah kita susun dia berdasarkan geometrinya nih, geometri ruangnya. Satu di bawah ya, satu di atas, satu di atas, satu di bawah ya kan, berdasarkan geometri ruangnya. Maka yang diikat oleh C kakunya, C kaku yang pertama misalkan nih, harus diikatnya 2 atom yang berbeda. Misalkan di sini A, di sini B. A dan B di sini nanti harus beda, tidak boleh sama. Dan C kaku yang kedua ini ya, dia juga harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Misalkan kalau di sini A, di sini B harus beda. Nih. Tuh. Atau bisa juga nanti jenisnya nanti bisa juga seperti ini. C kaku nih, dia kan tangannya atas bawah. Misalkan di sini A, di sini B, di sini D, di sini E, enggak ada masalah. Yang penting ini masing-masing C kaku harus mengikat gugus yang berbeda. Ini pun nanti harus berbeda. Tuh. Salah satu contoh senyawa yang memiliki isomer geometri itu adalah 2-butena. Oke. Kalau kita gambarkan nanti 2-butena ini CH3, terus C di sini ada rangkap ya, C, kemudian CH3, tangannya masih 3 ya, berarti di sini H, kemudian di sini H nih. Kalau kita lihat di sini ada C kakunya. C kakunya yang ini satu lagi yang ini. Masing-masing C kaku ini dia mengikat atom-atom yang berbeda ya kan nih. Ini dengan ini berbeda. Terus ini dengan yang ini pun berbeda. Jadi 2-butena nanti memiliki isomer geometri. Kemudian yang berikutnya nanti ada 2 sistem dalam isomer geometri. Oke.
Sistem yang pertama disebut nanti namanya sistem cis trans. Oke. Sistem cis trans ini kita gunakan nanti jika pada C rangkap 2 C kakunya terdapat 2 substituen. Oke. Jadi contoh seperti ini dia. Kan C kaku tadi ini masing-masing dia kan harus mengikat ini ya, tangannya kan harus 4 ya, masing-masing atom C-nya. Kalau jumlah C-nya hanya 2, otomatis kan di sini harus kita lengkapi atom hidrogen kan, atom hidrogen awalnya ya. Nih. Kalau dia modelnya seperti ini, dia tidak akan memiliki isomer geometri karena sesuai dengan syaratnya atas bawahnya harus beda tadi kan, ini pun harus beda gitu. Maka biar dia memiliki isomer geometri nanti harus ada yang kita ganti. Di sini kita ganti. Nah, jadi kita buatlah di sini pengganti atau substituen. Substituen 1. Kemudian di C kaku yang berikutnya pun harus ada yang kita ganti. Maka ini yang kita sebut nanti substituen 2. Nah, jadi kalau seperti ini modelnya dia, masih ada 2 atom H sisa pada C kakunya nih, masih ada 2 sisa hanya ya. Karena awalnya 4 diganti 2, maka sisa 2, maka kita gunakanlah nanti sistem cis trans. Jadi kalau disebut nanti dia isomer cis ini nanti biar gampang dia, ini ketika gugus atau atom hidrogennya, atom hidrogen itu terletak sebidang, sama-sama di bidang atas atau sama-sama di bidang bawah. Yang penting hidrogennya sebidang. Kemudian kalau dibilang isomer trans, maka ini ketika atom daripada hidrogennya itu berseberangan. Satu di atas letaknya, satu lagi di bawah. Jadi hidrogennya itu berseberangan. Jadi contoh yang kita buat tadi pada 2 butena, kan dia tadi katanya ada isomer geometrinya. Maka karena masih ada 2 atom H-nya yang diikat C kaku, maka kita gunakanlah nanti sistem cis trans. Jadi 2 butena itu ada isomer geometrinya. Jadi ada isomer geometri. Yang pertama bentuknya nanti cis 2 butena. Kalau cis 2 butena nanti berarti atom hidrogen pada C kakunya sebidang. Jadi kita gambarkan dia seperti ini. C kakunya nih. Kemudian di sini dia atom hidrogen, satu lagi di sini sebidang dia. Selebihnya kita lengkapilah di sini CH3, di sini CH3. Ini namanya 2 butena, cis 2 butena. Kalau kita buat rantai terpanjangnya, coba rantai terpanjangnya ya, nih dari sini ya. Nah, nih. Nah, itu namanya 2 butena. Jadi karena hidrogennya nanti letaknya dia sebidang ya. Ini sebidang di hidrogennya ya, ini sama-sama di bidang bawah, maka dia cis. Kalau ada cis, maka akan ada ditemukan bentuk yang lain dari 2 butena ini, yaitu isomer trans 2 butena. Jadi ini atom hidrogennya berseberangan posisinya. Jadi tinggal kita putarkan saja. Satu hidrogennya di bawah, satu lagi harus di atas. Maka di sini CH3, di sini CH3.
Kalau kita buat rantai induknya nih, ya kan? Dan posisi hidrogennya berseberangan nih. Jadi ini cis 2 butena, trans 2 butena, ini disebutlah dia isomer geometri. Ya, itu dia. Kemudian sistem yang kedua ada disebut namanya sistem ZE. Oke. Z itu Zusammen ya, E itu Entgegen. Ini diberikan sistem ZE jika substituen itu lebih dari 2. Jadi kan ini tadi C rangkapnya ya, yang kakunya. Kalau C-nya dia hanya terdiri dari 2, maka otomatis kan ini H. Kalau bentuknya seperti ini tidak ada isomer geometri karena di sini harus beda kan? Nah, di sini sama. Jadi harus ada yang kita ganti biar membentuk isomer geometri. Jadi ini kita ganti, dan lebih dari 2 ini pun kita ganti gitu. Jadi misalkan ini nanti substituen 1, ini substituen 2, kemudian di sini substituen 3 itu. Atau bahkan yang hidrogen di sini pun diganti dengan substituen yang lain gitu. Oke, sistem Z itu dari bahasa kata Zusammen. Zusammen ini nanti ketika 2 gugus yang lebih prioritas itu letaknya sebidang, sama-sama di bidang atas atau sama-sama di bidang bawah. Kemudian E itu dari kata Entgegen. Maka ini 2 gugus yang lebih prioritas itu berseberangan. Oke. Kemudian prioritas gugus itu nanti ditentukan oleh atom yang pertama kali terikat pada C kaku atau C rangkapnya gitu. Dengan acuan nomor atomnya nanti besar, maka prioritasnya juga besar. Oke ya. Sebagai contoh nanti, misalkan abang buat CH3C, di sini Cl, kemudian rangkap 2 C, di sini H, di sini CH3 nih. Syaratnya tadi membentuk dia isomer geometri, ada C kaku ya, C rangkap 2, kemudian masing-masing daripada C kaku ini harus mengikat gugus yang beda. Ini beda, ini beda.
Kalau kita lihat nanti ini sudah substituen. Ini sudah substituen karena bukan atom H lagi ya. Ini juga sudah substituen. Maka kita pakailah sistem ZE, bukan cis trans lagi ya. Tuh. Jadi senyawa ini kalau kita buat nanti strukturnya kan seperti ini ya, CH3 C Cl, ini rangkap 2 CH CH3. Kalau kita buat namanya ini kan Cl itu kloro ya, jadi namanya 2 kloro 2 butena ini namanya. Maka ini akan memiliki 2 isomer geometrinya. Yang pertama nanti ada sistem Z, ada isomer E. Jadi kita gambarkan yang rangkapnya dulu, baru kita lengkapi. Yang pertama kaku yang pertama dia mengikat Cl, kemudian satu lagi dia mengikat C, terus ada hanya 3. Kalau di antara gugus yang diikat oleh C kaku yang pertama, kalau kita lihat di sini ya, nomor atom daripada Cl itu lebih besar daripada nomor atom karbon ya, yang pertama kali terikat ke C kakunya. Ini Cl, ini C. Maka lebih besar nanti prioritas si Cl nih, karena nomor atom besar prioritas juga besar gitu. Kemudian C kaku yang kedua, di sini ada H, di sini ada CH3. Kalau kita lihat lagi nanti bahwa nomor atom daripada C lebih besar daripada H dalam tabel periodik ya. Tuh, maka prioritasnya nanti otomatis C lebih prioritas dari H nih. Nah, nih. Jadi ini yang prioritas berseberangan, maka isomernya adalah zusamen Z 2 kloro 2 butena. Nih. Kalau kita mau buat isomer bukan Z ya, tapi E ya, berseberangan tadi E ya, E gitu. NJN 2 kloro 2 butena. Kalau kita mau buat isomer Z-nya, maka tinggal kita putar salah satu gugusnya. Satu aja. Ini ya kan? Nah, jadi Cl-nya ke atas, CH3-nya ke bawah, yang sampingnya tetap CH3 di sini H. Tuh. Jadi prioritasnya kan di sini ini lebih prioritas, ini lebih prioritas, maka sebidang namanya adalah zusamen 2 kloro 2 butena. Oke ya. Itulah dia untuk isomer geometri.